dari buta menjadi bisa melihat, kesembuhan secara fisik, tapi lebih dari itu adalah kesembuhan secara spiritual. Dan ini jauh lebih penting. Banyak orang yang secara fisik sehat, tapi secara rohani sakit. Ibu bapak saudara-saudari, lu para murid bertanya kepada Yesus, Yesus, ini ada orang buta bahkan sejak lahir, siapa yang berdosa? Orang tuanya kah yang berdosa atau anak ini yang berdosa? Ini pertanyaan yang sangat dilematis. Ketika Yesus mengatakan karena dosa orang tuanya, berarti Allah tidak adil. Kenapa orang tua yang berbuat dosa, anak yang menanggung risiko? Tidak masuk akal juga ketika Yesus harus mengatakan ini karena dosanya sendiri. Bagaimana mungkin anak yang baru lahir punya dosa pribadi? Tidak masuk akal. Tapi Yesus memberi jawaban. Bukan karena dosa orang tuanya, bukan juga karena dosa yang bersangkutan anak itu, tapi karena pekerjaan Tuhan, karya Tuhan yang mau dinyatakan melalui dia. Ibu bapak saudara-saudari, kalimat Yesus ini juga sebuah kabar sukacita, letare bagi kita. Karena apa? Kerap kali kita ketika gagal, ketika sakit, ketika dilanda penyakit, yang pertama-tama ada di kepala kita itu adalah dosa. Pasti karena dia punya dosa. Apalagi kalau ada bencana, gempa, longsor, banjir bandang, begitu banyak korban, banyak orang menderita. Lalu kerap kali di luar sana orang mengatakan itu karena ada dosanya. Bukan, saudara-saudari. Jawab Yesus, pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan melalui peristiwa seperti itu. Dan di dalam diri orang buta ini nampak sekali karya Tuhan. Tuhan bukan hanya kemudian menyembuhkan dia dari buta menjadi bisa melihat, kesembuhan secara fisik, tapi lebih dari itu adalah kesembuhan secara spiritual. Dan ini jauh lebih penting. Banyak orang yang secara fisik sehat, tapi secara rohani sakit. Banyak orang yang secara jasmani segar bugar, tapi hatinya sakit, tersakiti, luka dan terluka karena banyak peristiwa dan pengalaman. Si buta ini selain disembuhkan secara jasmani, dia juga disembuhkan secara rohani. Dia yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tapi perlahan namun pasti mengenal Yesus. Setelah dia melihat, dia memberi kesaksian kepada orang banyak, Yesus itu nabi. Artinya yang diurapi sebagai wakil Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Tetapi di dalam dialognya dengan Yesus di akhir Injil tadi, level imannya naik pada tingkat yang paling tinggi. Ketika Yesus bertanya kepadanya, percayakah engkau akan anak manusia? Jawabnya, siapa dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berbicara dengan engkau, artinya Yesus sendiri.
Dialah itu, kata orang itu, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud dan menyembah Yesus. Nah, ini saudara-saudari, orang yang tadi tidak mengenal Yesus, kemudian mengenal Dia bukan hanya sekedar sebagai penyembuh, bukan sekedar nabi, tapi Tuhan. Inilah sebuah pengajaran iman bagi kita sekalian. Bagaimana kita dengan mata hati kita, mata iman kita, semakin melihat, meyakini, mengalami Tuhan yang hadir di dalam hidup kita, dan Tuhan yang membawa kebaikan bagi kita, dan Tuhan yang harus menjadi sasaran sembahan bakti kita semua.